Iki lho foto-fotone sing wingi pas nang gereja. Ya to, ambil to. Ora sing kuwi. Nah, di subai. Apa sih? Delok. Saya mau kita delok kiye kok yo. Delok lho. Oh, apa sih? Kok ana piyayi klambi abang kae lho. Kok kaya bintang lho, Pak. Ah, kowe iki sing genah wae. Masa bulintang tekan kene. Masalah kurang gokot sama motor, ra cetha. Klambi abang kae lho. Bu. Ya ampun, bulintang. Bener iki bulintang betul. Oh iya, bener-bener. Bulintang sampai sini. Wah, sini, Bu. Gimana, Bu? Monggo, Bu. Saran-saran. Yes. Malah kebeneran ini. Ya wis lah, konangan apa-apa malah. Konangan loh. Kumpul bareng sekalian. Mari Bu Pendeta. Iya. Nggih, monggo, Bu. Padahal enggak tadi ke rumah apa? Ya, Ke rumah. jalan-jalan. Katanya kayak jogging-jogging. Iya, jogging-jogging terus wis yo sekalian cari untuk Sarapan. penguat imun. Iya. Beneran ini. Iya. Lalu sarapan Joran. Ya, deh, kabar pindah, Bu. Ya, Kabar pindah. kita pesen aja dulu ya. Waduh. Heeh, nggih. Tidak enak saya. Mbak. Mbak. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya ditemani oleh Pak Puji Wahono dan Bu Kuat Wolas Asih. Selamat pagi. Kebetulan mereka sedang akan sarapan dari olahraga pagi dan saya nimbrung di sini untuk bisa sarapan bersama. Ketahuan kita. Boleh ya? Iya, boleh banget, boleh banget. Iya, saudara, kita akan mengajak mereka berbincang-bincang seputar penghayatan mereka tentang Advent dan Natal. Pak Puji, Iya, Bu boleh Asih, banget. Ya, ini Bu. kan sekarang masa Advent yang ketiga, sebentar lagi Natal. Iya. Sudah menyiapkan sesuatu untuk Natal? Kue, baju baru. Iya. Baju baru sudah. Wah, baju baru sih. Seragam. Baju baru. Seragam ya. Seragam. Yang besok akan tampil juga, nanti bisa ditunggu oleh Bapak Ibu di rumah Tunggu ya. ya. Tunggu kehadiran mereka dengan seragam baru mereka. Ya, mungkin memang Natal kita ini sudah tahun yang kedua kita ada di dalam keprihatinan, Iya. gitu ya. Kita terus prihatin dengan kondisi kita. Nah, kita memasuki Advent yang ketiga. Kemarin itu di dalam perenungan saya mengambil bagian ayat dari apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus Iya. kepada jemaatnya di Filipi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi Advent yang ketiga itu dengan simbol lilin yang pink gitu ya. Yang muda ya. Ya, merah muda. Itu joy, itu sukacita. Nah, padahal kita sedang ada di dalam kondisi keprihatinan. Lalu bagaimana panjenengan berdua menghayati bahwa Advent sekarang ini memang betul-betul ada sukacita begitu. Masa penantian ini sukacita. Yuk sukacita niki nang endi? Sukacita niki opo gitu. Padahal kita penuh dengan pergumulan tentu. Gitu. Bagaimana Bapak Ibu menghayati ini? Ya, kalau saya pribadi memang tema ini bagus. Advent yang ketiga ini tentang sukacita. Kalau melihat kondisi di lingkungan sosial di lingkungan kita tinggal, memang banyak keprihatinan yang terjadi di lingkungan kami, di mana kami boleh bertempat tinggal. Bagi kami adalah kesempatan untuk kami berbagi sukacita manakala mereka ada yang terpapar COVID, mereka yang harus isoman. Nah,
kami ambil bagian di sana bersama dengan keluarga. Kami merangkul juga tetangga yang kami ajak bisa bersama-sama dengan kami untuk berbagi dengan mereka. Kami bersuka cita, tetapi di satu sisi tidak kami miliki sendiri. Iya, tipek dewe begitu. Tetapi kami mengajak tetangga untuk yuk sama-sama kita belajar membantu teman-teman tetangga yang saat ini betul-betul membutuhkan. Itu yang kami alami sementara seperti itu, Bu Pendeta. Jadi sukacita itu ketika kita juga bisa berbagi apa yang kita rasakan, supaya dengan kondisi sekarang ini mereka tidak ada dalam keputusasaan, gitu ya. Oke. Kalau Bu Asih gimana? Ya, kadangkala kita itu sukacita menurut diri kita. Maksudnya, nek aku sukacita, orang lain nggak sukacita, nggak urusan. Yang penting aku seneng gitu kan. Dan zaman sekarang kan begitu. Urusanku ya Rata-rata urusanku, seperti itu kan. Aku seneng ya gue senengku dewe, kok seneng ya urusanmu dewe. Ya, misalnya kita sehat, ada tetangga yang sakit. Yo, kui itu resikonya dia sakit ya kan. Aku yang penting aku sehat ya. Ini kebahagiaanku. Tapi kan bukan seperti itu yang diharapkan, bahwa kita harus membagi sukacita itu dengan orang lain. Kita bisa menjadi dekat untuk orang lain. Ya, saya kira seperti itu, Bu. Ya. Berbaginya itu orang dipek dewe, orang egois gitu ya. Tapi kan bahwa sebetulnya kita juga sama dengan teman-teman kita yang lain, dengan orang lain. Artinya kita juga punya pergumulan di dalam hidup gitu ya. Bagaimana panjenengan itu punya apa ya? Punya tips atau punya piye to carane supaya sukacita, padahal pastilah tentu jenengan juga punya persoalan gitu ya. Saya tidak tahu persoalan dalam keluarga atau pekerjaan, tapi paling tidak gitu, karena kita masih hidup kan selalu ada pergumulan gitu. Nah, bagaimana kemudian merasakan sukacita itu, dan sukacita itu nanti bisa dibagikan kan dari diri kita sendiri yang harus merasakan sukacita kan? Nah, gitu. Bagaimana panjenengan bisa merasakan tetap sukacita di tengah banyak sekali pergumulan panjenengan? Ya, kalau berbicara dengan kesulitan, biasanya larinya itu kan ke ekonomi ya, keuangan lah. Pandemi ini kan terus terang keuangan pasti mengalami penurunan. Tapi kalau saya sih memang rutin dari penghasilan itu kita ada sisihkan untuk sosial gitu kan. Di luar per bulan ya Bu, ada sosial. Jadi ketika ada tetangga yang harus isoman ya, ketika kita mengalami kesulitan ya tetap harus berbagi dengan mengambil saldo dana ini, kita berikan, entah itu berupa makanan, entah itu berupa sembako untuk mereka. Kalau menuruti, ayo mending untuk keluarga toh, mencukupi kebutuhan sendiri toh, daripada untuk orang lain. Tapi kan kita nggak diajar seperti itu, gitu Bu. Menambahi. Ya, kebetulan di mana kami boleh tempat tinggal itu kan kami keluarga itu Kristen sendiri, yang lain tidak seperti kami. Nah, itu juga tantangan buat kami keluarga, bagaimana cinta kasih, sukacita itu tetap bisa terbaca oleh mereka, dirasakan oleh mereka, manakala mereka juga dalam kondisi seperti ini. Nah, memang mungkin kecil bagi kami sesuatu itu kecil, tapi buat mereka sesuatu yang mungkin luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Bu Asih tadi, kita belajar menyisihkan seberapa berkat Tuhan yang Tuhan berikan, kita sisihkan untuk membantu
orang-orang tetangga yang suatu saat mereka memang betul-betul membutuhkan. Nah, kami ada pos di situ, pos untuk berbagi kasih itu. Jadi kami tidak ingin seperti disampaikan tadi egois sendiri, sukacita sendiri, sedangkan tetangga kanan kiri mereka membutuhkan uluran tangan kita tidak peka. Nah, kepekaan itu juga terasa manakala sukacita itu juga mengalir dari diri sendiri, terus kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang memang saat ini betul-betul membutuhkan mereka. Dari percakapan tadi, sepertinya sukacita itu tidak tergantung dari kondisi kita gitu ya. Kalau dikatakan tadi bahwa pandemi itu membuat kita banyak sekali bergumul, yang pasti ini keadaan ekonomi lah sing betul-betul sangat terasa begitu ya. Dan apapun itu yang terjadi, entah kurangnya seberapa gitu ya, mbah kurang 5, mbah kurang 10, mbah kurang 20 gitu, itu tidak akan menghilangkan sukacita, karena sukacita kita tidak terletak pada kondisi gitu, tetapi sukacita itu bahwa kita merasakan selalu ada berkat Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kita gitu ya. Kan kadang-kadang gini, kalau secara matematika kan 5 dikurangi 3 2 kan, tapi ternyata kita ketika kita sudah tulus gitu kan berbagi, 5 dikurangi berapa tadi? 2. 5 dikurangi 2 kok malah bisa jadi 6, Bu. Jadi entah itu tiba-tiba ada saudara datang, kakak bawa beras, loh aku wingi berbagi sembako ke tetangga kok sekarang dapat ganti beras 10 kilo. Loh, ini kan luar biasa sekali. Ternyata Tuhan itu memang sudah membuat sedemikian sehingga ketika kita mau berbagi sukacita itu dengan orang lain, ya ada sesuatu yang Tuhan sediakan untuk kita gitu. Dan juga ketika lebih senang lagi ketika dapat misalnya orang yang kita tolong isoman ya, terus mereka sudah sembuh dan mereka jabri, merasa senang sekali. Itu juga luar biasa di hati ini. Oh ternyata yo rasa piro tapi kok mereka betul-betul merasakan bantuan gitu loh. Jadi memang itu yang kita hayati, sebagaimana Paulus itu kan mengatakan bahwa bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa kan. Senantiasa itu kan artinya tidak pernah berhenti. Jadi apapun keadaannya gitu. Lah kok iso karena bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kita tidak bisa sendiri. Yaitu tadi kalau hitung-hitungan matematika ya mbok dijembreng kaya ngopo ya nek hitung-hitungan matematika enggak ketemu ya. Enggak jadi ya. Jadi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, padha tansah bungah-bungao ing sakjroning Gusti. Itu mungkin menjadi catatan kita gitu ya. Nah, mungkin ini nanti sarapannya keburu datang ya. Oh iya. Sarapannya keburu datang, kita masih ngobrol terus. Tambah lapar ya. Mungkin ini yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah tentang bagaimana kita bisa menghayati sukacita di tengah-tengah keprihatinan kita, dan ya supaya memang kita punya apa namanya, kembali kekuatan, kita tidak menjadi putus asa. Lilin merah itu tidak sekedar pajangan di gereja ya, tapi memang simbol lilin itu joyful gitu ya. Ya memang kita betul-betul ada di dalam sukacita. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan satu-satu ini ya. Pak Puji dulu, nanti Bu Asih dulu, baru kemudian kita nanti akan sarapan. Nanti mungkin mengajak Bapak Ibu Saudara sarapan. Monggo. Iya, terima kasih Bu Pendeta. Buat kami pribadi, Advent itu menjadi pocok pengilon buat saya pribadi, karena Advent itu kan sendiri untuk bagaimana hidup kita tidak hanya statis di tempat, terutama untuk iman kita tidak hanya seperti ini saja, tapi boleh bertumbuh, berkembang. Nah, di situ ada buah-buah yang bisa kita sampaikan ke
orang lain bahwa Tuhan itu mengasihi saya, Tuhan itu sangat baik. Jadi Advent itu tidak memiliki di saat pas menjelang Natal, tetapi Advent itu harusnya iya tiap hari, setiap Sukacitanya saat. terus ya. Iya, itu yang saya rasakan, sehingga sukacita itu selalu ada, tidak hanya manakala dapat surprise, manakala ulang tahun, tidak, tetapi setiap saat bahwa Tuhan itu terlalu baik buat saya pribadi, sehingga ada sukacita yang saya rasakan manakala iki lho, sesuatu yang indah yang tidak pernah terbayangkan Tuhan berikan untuk kehidupan saya. Itu buat saya Bu Luar Pendeta. biasa, ya. Monggo Bu Ase, bagaimana? Ya hampir sama ya. tapi tadi tidak ngomong ya. Bahwa memang apa ini yang menjadi makna dari selama Advent itu kan kita harus berharapan, berjaga-jaga terus menjelang kedatangan Tuhan ya. Tidak hanya masa Advent ini saja, tetapi setelahnya itu kita juga tetap harus berjaga-jaga terus menghayati penantian Tuhan, yang kedatangan Tuhan yang kedua itu. Tidak hanya masa Advent ini, tapi setelahnya itu akan terus kita lakukan. Itu Bu. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga sudah Terima kasih Bu Pendeta. kejutan sekali Bu Iya. Pendeta bergabung. Bergabung Pada dengan pagi kami. hari ini ya. Oke. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan bagaimana mereka berbagi penghayatan tentang Advent, Natal. Bahwa sukacita senantiasa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, karena sukacita yang sesungguhnya itu ada di dalam Tuhan, tidak bergantung dari situasi dan kondisi kita. Bergantung bagaimana kita senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan, dan tergantung bagaimana kita menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan. Dia tidak pernah lalai, Dia senantiasa memelihara kehidupan kita, dan sukacita itu pasti diberikan kepada kita. Dan percaya juga bahwa sukacita itu diberikan kepada Bapak Ibu Saudara di rumah. Kita akan berdoa. Boleh saya berdoa? Mari Bu. Mari, Bu Ini Pendeta. berdoa makan juga ya? Iya. Ada makan sekalian ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur pagi hari ini kami masih diberkati oleh Tuhan. Hari baru yang diberikan kepada kami, juga berkat-berkat yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam Tuhan, itu yang menjadi kunci kami akan bisa sukacita senantiasa di dalam hidup kami. Sumber sukacita kami ada di dalam Engkau, dan biarlah itu kami hayati, bukan hanya pada Advent ini, tetapi sepanjang kehidupan kami. Berkati kami semua ya Allah. Terima kasih juga untuk apa yang akan kami santap hari ini, itu berkat Allah. Dan biarlah kami juga mengingat mereka yang berkekurangan, supaya kami juga dijadikan penolong, kami juga dijadikan sarana berkat untuk bisa memperhatikan mereka. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.